Demokrasi. Masuk ke pengertian deh. Pengertian dari demokrasi itu adalah menanamkan nilai-nilai kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab pada seseorang yang masih duduk di bangku sekolah. Karena kita membahasnya pendidikan ya. Kalau secara general kalian semua tahu kan demokrasi itu apa? Oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Terima kasih Mas Enggar. Selanjutnya, benar kan? Benar loh Mas Enggar. Lanjut dari demokrasi, dari pengertian maksud saya. Apa lagi ya? Tadi sebelumnya apa pengertian kalian? Tolong dibacakan dong. Boleh nggak dibacakan? Demokrasi pengertiannya adalah menanamkan nilai-nilai kebebasan berpendapat dan tanggung jawab kepada seseorang yang masih duduk di sekolah. Nah, jadi kalian diajarkan kan untuk melakukan kebebasan berpendapat, kalian memberikan opini kalian, kalian bertanya, kalian memberikan kesimpulan, itu kan termasuk memberikan kebebasan berpendapat. Jadi sampai hari ini dari kalian masih duduk di bangku sekolah kalian sudah menerapkan sistem demokrasi nggak? Sudah? Sudah kalau gitu. Bagus berarti. Lanjut, sudah pengertian, kita lanjut ke contoh dari demokrasi. Bisa dituliskan ya. Contoh dari demokrasi, jadi demokrasi dalam pendidikan bukan sekedar ikut pemilu, bukan sekedar berpolitik kayak kita lihat di berita-berita. Jadi kalau dalam pendidikan, contohnya demokrasi, contohnya dalam demokrasi seperti melakukan, silakan masuk Mbak. Ya maaf lambat. Oh ya, misalnya kalau di pemilu kalian ikut pemilihan presiden, kalau di kelas kalian ngapain? Pemilihan oh sih bisa, itu termasuk demokrasi bukan? Termasuk demokrasi. Selanjutnya contoh sudah, apalagi ya? Selain contoh, tantangan deh. Tantangan dalam demokrasi dalam pendidikan ternyata hal yang simpel itu aja memiliki tantangan di dalamnya. Jadi contoh dari tantangan dalam demokrasi pendidikan itu adalah guru yang otoriter. Jadi misalnya siapa ya? Mbak Melisa ini kan sering bertanya, banyak ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Jadi kalau misalnya guru yang otoriter itu, kalau misalnya Mbak Melisa bertanya, terus saya bilang, "Diam Mbak Melisa, ngapain kamu sok tahu nanya seperti itu otoriter nggak?" Gimana pendidikan Indonesia mau maju kalau gurunya saya seperti ini? Itu termasuk demokrasi bukan? Bukan kan? Jadi itu hal yang bagus atau yang bukan? Jadi jangan jadi pendidikan seperti itu ya. Baik, selanjutnya sudah guru yang otoriter. Selanjutnya siswa yang pasif. Saya yakin dari pojok sini sampai pojok sana semuanya memikirkan ide-ide yang luar biasa sekali. Jadi pada dasarnya manusia itu ingin tahu. Jadi nggak mungkin kalian itu nggak memikirkan sesuatu. Makanya, tapi yang namanya siswa yang pasif itu pasti kita lihat lagi dari siapa tahu punya pengalaman gurunya sangat otoriter kan. Nah makanya itu juga termasuk jadi tantangan. Selanjutnya tantangan sudah. Bisa kalian menyebutkan contohnya tadi dari demokrasi dalam pendidikan selain berpresentasi melakukan pemilihan ketua kelas. Jadi
termasuk demokrasi sesuai bukan demokrasi, itu juga biasa nggak sih? Itu juga diskriminasi nggak sih? Dengan alasan mereka yang perempuan kan bukan sepatutnya jadi pemimpin dan lain sebagainya. Itu hal yang konyol menurut saya ya. Yes. Iya. Lanjut, sepertinya penutupan cukup ya. Penutupan. Kata-kata terakhir. Yes. Kata-kata terakhir untuk kelas hari ini Mas Dio. Jadi demokrasi itu sangat berkaitan dengan keberanian. Dulu waktu masih kecil kita sering dibilangin sama ayah kita, ayo nah jadi berani. Padahal ternyata saat kita dewasa, berani itu bukan cuma tentang gelutin orang, bukan cuma tentang mintain duit orang, tapi ternyata berani berpendapat, berani membela yang benar, itu termasuk berani. Dan berani itu sangat berkaitan dengan demokrasi. Untuk melakukan demokrasi ada butuh keberanian, apalagi membuat demokrasi. Iya nggak? Iya.